Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih telah hadir pada presentasi kami. Pada kesempatan yang berbahagia pada kali ini kami akan mempresentasikan jawaban tematik dari kelompok 1 yang akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Pengetahuan di akuntansi. Yang pertama yaitu persamaan dasar akuntansi. Merupakan pengetahuan dasar dalam membuat laporan keuangan suatu perusahaan. Yang kedua yaitu buku besar. Pengetahuan buku yang berisi kumpulan akun-akun, rekening-rekening atau perkiraan-perkiraan. Yang ketiga yaitu neraca. Mengajarkan pengetahuan daftar yang berisi aset, kewajiban, dan ekuitas usaha pada suatu tanggal tertentu. Biasanya pada saat 4 hari terakhir dalam 1 bulan atau 1 tahun. Yang keempat yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Mengajarkan pengetahuan dalam pencatatan transaksi suatu perusahaan. Yang kelima yaitu laporan laba rugi. Mengajarkan pengetahuan laporan ringkasan dan beban sebuah entitas usaha untuk periode tertentu. Keterampilan akuntansi. Yang pertama yaitu fokus dan konsentrasi tinggi. Sebagai seorang akuntan, kamu harus memiliki fokus dan konsentrasi yang tinggi. Jika kamu sulit fokus, kamu bisa melakukan kesalahan perhitungan yang bisa saja berakibat merugikan suatu perusahaan. Yang kedua yaitu keterampilan dalam menganalisis. Akuntan harus mampu melihat laporan keuangan secara detail dan akurat, sehingga laporan keuangan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Yang ketiga yaitu mampu berpikir kritis. Seorang akuntan harus mengutamakan kemampuan berpikir kritis, rasional, dan mampu memecahkan masalah keuangan. Keputusan yang minim risiko menjadi salah satu keterampilan yang harus dimiliki seorang akuntan. Yang keempat yaitu teliti. Tentu, akuntan tidak akan bisa memiliki kepercayaan dari perusahaan atau klien bila tidak teliti dalam mengerjakan laporan keuangan perusahaan. Yang kelima yaitu pemahaman matematika dan software akuntansi. Hard skill dalam matematika wajib kamu miliki kalau kamu mau menjadi akuntan. Kamu harus bisa mengolah dan memahami data numerikal yang kompleks untuk bisa menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Dengan kemajuan teknologi saat ini, banyak perusahaan kini menggunakan software untuk mempercepat proses kerja, termasuk software akuntansi. Maka itu, penguasaan software akuntansi sangat penting karena kamu akan menggunakannya sehari-hari. Dan yang terakhir, komunikasi. Kemampuan atau skill yang harus dimiliki akuntan selanjutnya adalah komunikasi. Seorang akuntan yang baik harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik karena ia akan berurusan dengan banyak orang, terutama para petinggi perusahaan. Perusahaan atau bisnis. PwC Indonesia bergerak di bidang jasa profesional berskala global. Lokasi Pakuan Center Tunjungan Plaza 5 lantai 22 unit 5 Jalan Embong Malang nomor 135 Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota SBY, Jawa Timur 60201. Posisi Accounting Operation Assurance. Bertugas di posisi tersebut memeriksa dan melakukan verifikasi transaksi keuangan perusahaan, melakukan pencatatan dan dokumentasi, serta bertugas menyusun laporan keuangan secara akurat. Deloitte Konsultan Indonesia bergerak di bidang jasa audit pajak, konsultasi, risiko perusahaan, dan jasa pengajian keuangan. Lokasi The Plaza Office Tower 23 Endeavour, Jalan M. Tamrin, KAP 23 Sambil Dokter Jakarta 10.350 Indonesia. Posisi Accounting Operation Assurance. Tugas-tugas di posisi tersebut memeriksa dan melakukan verifikasi transaksi keuangan perusahaan, melakukan pencatatan dan dokumentasi, serta bertugas menyusun laporan keuangan secara akurat. KPMG Indonesia bergerak di bidang memberi layanan asuransi dan audit pajak, konsultasi di semua industri. Lokasi Wisma KPI 3 April Plus Jalan Jenderal Sudirman, KAP 28 RT 14 RT 1 Manajer Jakarta Pusat, Kota Jakarta Pusat, daerah Rumah Ibu Kota Jakarta 10 Jiwa 10. Posisi manajer keuangan di posisi tersebut.
mengelola pencatatan akuntansi, melakukan pembiasan dan investasi, menyiapkan laporan keuangan secara tepat, melakukan analisa data keuangan dan memelihara sistem akuntansi secara tepat. PT Gudang Garam bergerak di bidang lokasi kantor pusat Jalan Semakin 21 Kediri 64121 Indonesia. Posisi keuangan perusahaan manajemen dan administrasi pengeluaran dan pemasukan, mengatur langsung uang perusahaan, menyusun rencana anggaran perusahaan, mengurus surat berharga milik perusahaan, mengurus pembayaran hutang perusahaan, menyusun kebijakan terkait anggaran perusahaan. PT Gudang Garam bergerak di bidang mengenang lokasi Jalan Brebes Industri nomor 24, Brebes Industri, Brebes Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 60293. Posisi keuangan perusahaan juga di posisi tersebut, mengatur arus uang perusahaan, menyusun rencana anggaran perusahaan, mengurus kegiatan lingkungan perusahaan, mengurus pembayaran hutang perusahaan, menyusun kebijakan terkait anggaran perusahaan. Pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Nomor 1. Untuk mendapatkan gelar sebagai seorang akuntan, kamu harus menempuh pendidikan kuliah di bidang akuntansi. Pilih kampus yang menyediakan program kuliah baik secara daring atau tatap muka di kampus. Universitas dengan jurusan akuntansi seperti Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Erlangga, dan lain-lain. Langkah kedua, memilih kelas terkait akuntansi bisnis, akuntan bisnis, dan kerja dalam departemen keuangan di universitas. Akuntan bisnis akan menangani tugas sehari-hari mulai dari menyeimbangkan neraca masuk atau keluar, menentukan beban serta pendapatan, melakukan pembayaran tagihan dan jasa perusahaan. Selain itu, tugas akuntan bisnis pun dapat menyusun atau membuat laporan keuangan untuk memenuhi peraturan dari pemerintah. Silakan pertimbangkan kebutuhan setelah akuntan bisnis ini ketika kamu mengambil mata kuliah. Kamu bisa mengambil kelas akuntansi yang dapat memberikan pengalaman serta ilmu sesuai tujuan. Langkah ketiga, melibatkan diri dalam kegiatan terkait akuntansi selama kuliah. Jangan lupa berkaitan dengan hubungan akuntansi. Aktivitas tersebut dapat dijadikan sebagai modal untuk ekspor. Aktivitas tersebut menunjukkan seberapa besar diri kamu sekaligus tingkat kesiapan saat maupun kreatif ke depan. Untuk langkah keempat, mencari tempat magang di bidang akuntansi. Kamu bisa mencari tempat untuk magang di bidang akuntansi. Ini tentu saja bisa memberikan pengalaman menarik dan bisa kamu tentukan lewat resume. Kamu juga dapat membangun jaringan sebagai pertimbangan untuk mendapatkan kerja tetap dan bisa mengikuti pelatihan nilai sesuai dengan jalur karir pilihan. Untuk langkah yang kelima, menjadi anggota dari lembaga-lembaga seperti Ikatan Akuntan Indonesia atau Association of Certified Accountant akan membukakan peluang bagi Anda untuk bekerja di mana saja di seluruh dunia seperti kota-kota komersial utama di planet ini, New York, Frankfurt, Tokyo, Zurich, Hong Kong, Chicago, atau Singapura. Usaha dengan jurusan akuntansi. Yang pertama, jasa perpajakan, bergerak di bidang perhitungan pajak untuk suatu pihak target pasar. Suatu lembaga atau suatu instansi. Tugas konsultan pajak adalah membuat dan melaporkan pajak tersebut termasuk dalam PPN, PPh 21 dan PPh 23 supaya tidak melanggar pajak. Perusahaan maupun UMKM membutuhkan jasa ini. Untuk menjadi seorang konsultan pajak harus memiliki lisensi atau surat izin yang sah dari lembaga berwenang sekaligus menjadi bukti telah menjadi jasa konsultan perpajakan yang terdaftar. Yang kedua, usaha pulsa elektronik, bergerak di bidang pemasaran. Target pasar orang yang membutuhkan pulsa elektronik. Jadi untuk biasanya membuka counter ataupun toko kelontong yang menjual pulsa. Yang ketiga, jasa developer software, bergerak di bidang hubungan dalam suatu sistem komputer. Target pasar suatu lembaga atau instalasi dalam jangkauan yang luas. Perusahaan besar banyak membutuhkan software akuntansi ini supaya data yang tersaji lebih akurat. Oleh sebab itu, menjadi seorang developer software akuntansi ini sangat menguntungkan dan menggiurkan. Langkah
mengembangkan bisnis. Yang pertama, menempuh pendidikan di tingkat perguruan tinggi dengan mengambil jurusan akuntansi. Jurusan itu kita akan pelajari mata pelajaran yang lebih spesifik. Yang kedua, mengikuti magang. Kamu bisa memanfaatkan hal tersebut supaya bisa mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan keterampilan. Lalu kedua hal positif tersebut akan kita terapkan pada merintis usaha. Yang ketiga, mempelajari IT. Zaman semakin maju, maka perusahaan akan berkembang dan menggunakan teknologi akan diutamakan. Dalam perjalanan di akuntansi juga dapat dilakukan dengan komputer. Itulah sebabnya kita tidak boleh gaptek dengan perkembangan zaman yang semakin pesat. Yang keempat, mengikuti seminar yang berhubungan dengan akuntansi, komputer, pengembangan bisnis karena dapat bertujuan lebih banyak memperdalam ilmu serta untuk mengidentifikasi masalah dalam bisnis dan mencari pemecahan masalahnya. Yang kelima, mengikuti kursus bisnis juga bisa diambil untuk bisa mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas dalam menjalankan bisnis. Untuk itu, sangat penting sebagai pengusaha wajib untuk memiliki rasa haus akan ilmu dan tetap memiliki keinginan untuk belajar setiap saat. Dari presentasi di atas, apakah ada yang ditanyakan? Apa yang menjadi tantangan terbesar seorang akuntan di era globalisasi pada saat ini? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya. Keterampilan apa yang diperlukan untuk berhasil dalam profesi akuntansi? Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya, apa akibat jika seorang akuntan tidak mempunyai keterampilan yang telah disebutkan tadi? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Yang pertama yaitu tantangan terbesar seorang akuntan di era globalisasi saat ini yang pertama yaitu diberlakukannya liberalisasi jasa akuntansi di ASEAN dan harus ditindaklanjuti dengan MLA antar negara. Yang kedua yaitu adanya barang ke MUI yang besar. Akibat lamanya dan mahalnya pendidikan sudah seseorang menyelesaikan S1 akuntansi. Yang ketiga yaitu terjadinya krisis global di seluruh dunia yang berdampak menurunnya resiko terhadap pelaporan keuangan maupun hukum. Yang keempat yaitu meningkatnya kompleksitas pelaporan keuangan. Dan yang kelima yaitu audit dalam lingkungan global dan dinamis, banyak terjadinya merger dan akuisisi yang berskala internasional. Yang keenam yaitu meningkatnya kebutuhan transparansi keuangan perusahaan secara tepat waktu dan interaktif yang diharapkan dapat disediakan oleh akuntan. Untuk pertanyaan selanjutnya, keterampilan apa yang harus dimiliki sebagai seorang akuntan? Anda harus memiliki beberapa keterampilan seperti organisasi yang baik, fokus yang tinggi, teliti, dan komunikasi yang baik. Selain itu, Anda juga harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah, manajemen waktu, pemikiran yang analitis, dan pengambilan keputusan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa akibat jika seorang akuntan tidak memiliki keterampilan? Akibatnya, bagi seorang yang profesi akuntan, hal yang akan terjadi ketika ia tidak bisa memenuhi kode etik profesinya adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap akuntansi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.